Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu refleksi geser. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait isometri. Nah, beberapa isometri, yaitu kita bahas tentang refleksi atau pencerminan, translasi atau geseran, dan rotasi adalah sebuah putaran. Nah, di mana kita mempunyai sifat-sifatnya, nah, yaitu satu, komposisi, dua, translasi, nah, disebut dengan translasi, kemudian dua, refleksi, nah, itu terbentuklah sebuah translasi atau sebuah rotasi. Jadi, translasi itu adalah komposisi dua buah refleksi. Nah, rotasi juga terbentuk dari dua buah komposisi dari dua buah refleksi atau pencerminan. Kemudian kita juga membahas nih, kalau dua buah rotasi itu bisa sebuah translasi atau sebuah rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tentang refleksi geser. Nah, berarti apa aja nih yang dilihat? Refleksi dan geseran, ya, atau translasi. Jadi, di sini kita akan mengenal perhitungan refleksi dan geseran atau disebut dengan translasi. Bahwa refleksi geser merupakan bagian dari komposisi dari transformasi. Lanjut ya. Nah, di teori Mas 10.1 mengatakan kalau komposisi atau hasil kali sebuah rotasi dengan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang membentuk sudut sebesar sudut rotasi yang diketahui. Nah, misalnya kita punya nih, rotasinya adalah rotasi pada titik pusat A sejauh θ dan translasi geseran terhadap garis BC, ya. Geseran garis berarah BC. Nah, jadi teman-teman disuruh bukti ini ada dua buah kasus. Kasus yang pertama, geseran BC itu dengan rotasi titik A, pusat A, sejauh θ itu sama dengan rotasi titik pusat E sejauh θ. Kasus yang kedua, rotasi titik pusat A sejauh θ, nah, kemudian geseran BC itu sama dengan rotasi pada titik pusat E sejauh θ. Jadi suruh bukti ini ya. Kemudian, nah, buktinya, nah ini untuk kasus yang pertama, tadi adalah garis BC dikali rotasi titik pusat A sejauh θ sama dengan rotasi titik pusat E sejauh θ. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, kita lihat gambarnya dulu. Di gambar, teman-teman fokus ke pertama, membuat dua buah garis BC. Jadi di sini ada garis BC. Kemudian di garis BC ini ada dua buah garis yang sejajar yang mau ngebantu kita buat mecahin kasusnya, yaitu garis S dan garis T. Ini ya, garis S dan T. Dia sejajar, kemudian berpotongan tegak lurus. Nah ya, berpotongan tegak lurus terhadap garis BC. Nah, ini bentuknya. Kemudian BC, ST ya. Kemudian tarik garis PQ yang sejajar dengan BC. Nah, suruh garis semua garis PQ, nah, ruas garis PQ sejajar terhadap BC. Kemudian memotong pada garis S dan memotong juga pada garis T. Ayo, jadi ada dua buah garis ini, nanti kita akan menentukan nih, biasanya kalau ada dua buah garis yang sejajar, itu akan membantu kita untuk mencari translasinya atau geserannya, ya. Sedemikian sehingga kita dapat nih rumus kalau ruas garis PQ itu sama dengan setengah kalinya dari BC. Terbukti ya, ini dari gambar, kalau PQ itu setengah kali dari BC. Kemudian teman-teman kita buat garis R.
Jadi garis R itu memotong garis S, garis R itu memotong garis R di titik A, dan besarnya sudut R ke S adalah setengah theta. Nah, jadi si R ini kita teruskan, nah sampai jauh, kemudian sehingga dia membentuk nih, di sininya adalah setengah theta. Jadi teman-teman, kalau misal dia di garis, di titik, di garis ini ya, di garis S ini, dia membentuk setengah theta. Nah, kita sebut di sini titik A. Nah, kalau di sini membentuk setengah theta, maka di yang di sebelah sini itu akan membentuk setengah theta juga. Perpanjangan garisnya memotong garis T. Nah, dari di titik E. Nah, di sini ya, sehingga kita punya setengah theta di sini. Nah, berdasarkan ini sehingga kita peroleh. Nah, ingat teorema 8.3, setiap geseran BC itu sama dengan MT dikali MS. Nah, MT itu apa? MT adalah sebuah refleksi. Jadi, geseran itu terbentuk dari komposisi dua buah refleksi. Ya, ingat MT, MS. Kemudian, berdasarkan teorema 9.1, dibuka lagi, bahwa rotasi pada titik pusat A sejauh theta itu sama dengan apa refleksinya? Bahwa refleksinya sama dengan MS dikali MF. Nah, sekarang kita sudah dapat dua teorema ini, kita masukkan ke dalam persamaannya. Berarti G geseran BC dikali rotasi titik pusat A sejauh theta itu sama dengan MTMS dikali MS dikali MR. Ada yang sama, berarti MS dikali MS berapa? Sama dengan I identitas. Berarti hasilnya adalah MT dikali MR. MTM dikali MR itu sama dengan rotasi pada titik pusat E sejauh theta. Berarti terbukti ya. Terbukti kalau kasusnya adalah sama, benar berarti. Lanjut, kasus yang kedua, jadi sama seperti tadi, kalau kasusnya adalah rotasi titik pusat A sejauh theta itu dikali geseran atau translasi BC sama dengan rotasi titik pusat E sejauh theta. Nah, sama kasusnya seperti tadi, jadi teman-teman buat nih garis BC, kemudian kita buat garis PQ. PQ itu di mana itu adalah setengah dari BC ya, untuk garis bantunya. Kemudian kita buat dua buah garis tadi kan disuruhnya, dua buah garis yang memotong antara si BC ini. Nah, jadi kita sebut garisnya adalah T dan S. Kemudian kita tarik garis R yang memotong garis T. Nah, kemudian memotong garis T sehingga terbentuklah ada titik garis E, di mana kita memiliki besaran sudutnya yaitu setengah theta. Kemudian kita perpanjang lagi nih si garisnya sampai ke memotong di titik S. Nah, itu akan terbentuk titik A, di mana ada setengah theta di sini, terbentuk sudut setengah theta. Nah, sama seperti tadi, teoremanya berlaku, teorema 8.3 sama 9.1, sehingga kita dapat garis geseran BC itu sama dengan MS dikali MT. Kemudian, geseran rotasi A theta itu sama dengan MR dikali MS. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan MR, MS, MMST, kemudian MS dikali MS adalah sebuah identitas, sehingga MR dikali MT sama dengan rotasi titik pusat E sejauh theta. Ini ya, jadi terbukti nih kalau geseran BC rotasi titik pusat A sejauh theta sama dengan rotasi A sejauh theta dikali GBC atau sama dengan rotasi E dikali theta. Nah, ini ingat teman-teman ke refleksi kalau misal kita kalau refleksinya terhadap sumbu E, nah itu
X, Y, kita punya X, Y sejauh direfleksikan sejauh X, Y, maka kita akan memperoleh nilai A aksennya adalah min X, min Y. Nah, gimana kalau dia terhadap sumbu Y? Nah, berarti AX, Y terhadap refleksi terhadap YM terhadap YX sehingga menghasilkan A aksennya adalah min X, min Y. Misal kita ambil sebuah titik di sini, titik A-nya misal X, Y, nah direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, nah sehingga kita dapat nih nilai A aksennya adalah min X, Y. Kemudian min X, Y ini kita refleksikan lagi nih terhadap sumbu X, sehingga kita peroleh nilai A aksennya adalah min X, min Y. Nah, gimana kasusnya kalau kita refleksikan dulu nih terhadap sumbu X? Berarti A, X, Y itu menghasilkan A aksennya adalah X, min Y. Nah, A aksen X, min Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan A double aksen min X, min Y. Jadi terbukti kalau MX, MY itu sama dengan MY, MX. Ya. Lanjut. Nah, akibat dari teorema yang 9.1 yang menyatakan andaikan rotasi titik pusat A sejauh θ dan refleksi MS, maka akan kita lihat sebuah kondisi di mana A itu anggota dari S dan A itu bukan anggota dari S. Sehingga kita bisa tarik garis T. Nah, di sini ya, melalui si A, sehingga sudut antara S ke T adalah setengah dari θ. Sehingga kita peroleh rumus untuk rotasi A sejauh θ MS itu sama dengan MT. MT dikali MS, nah untuk rotasinya dikali MS. Kemudian MS dikali MS adalah sebuah integral sehingga hasilnya adalah MT. Nah, kemudian ketika A itu tidak sama dengan S, nah kalau A-nya nggak sama-sama nih sama dengan S, nah ini kita buat nih tarik garis tegak T, tegak lurus melalui A. Di sini ya. Kemudian garis tegak lurus T melalui A, ya kan? Kemudian tarik garis R di sini melalui A. Sehingga sudut antara R ke T adalah setengah θ. Jadi ini ditarik garis R melalui A sehingga terbentuklah setengah θ. Maka kita peroleh nih kalau rotasi A sejauh θ MS sama dengan MR MT dikali MS. Nah, MR dikali MT dikali MS. Ingat teorema 7.1 kalau ini ada lambang S. S itu apa sih? S adalah setengah putaran. Jadi setengah putaran itu terbentuk dari refleksi garis yang saling tegak lurus. Nah, MT dikali MS jadinya SB. Kemudian, andaikan V itu adalah sebuah garis, misalnya kita mengandaikan adalah sebuah garis, melalui B, kemudian tegak lurus terhadap R. Nah, kemudian dan ada garis W yang kasusnya sama melalui B yang sejajar dengan R, maka kita peroleh kalau setengah putaran dari B itu sama dengan MW dikali MV. Nah, kembali lagi ke teorema 7.1 ya. Kemudian MR, MW, nah kita ubah SB-nya jadi MWFV, berarti MR dikali MW sama dikali MV. Karena W sejajar dengan R, W tadi sejajar sama R, nah merupakan sebuah translasi, yaitu translasi itu adalah apa yuk? Translasi, jadi translasi merupakan bukan merubah sebuah garis atau dia bukan merubah sebuah garis atau memindahkan sebuah garis, yaitu garis yang sama ya.
Nah, itu sebuah translasi sehingga kita peroleh kalau rotasi A, theta, ms itu akan sama dengan geseran atau translasi BC terhadap MV. Nah, ya. Jadi, transformasi tersebut adalah hasil kali sebuah refleksi pada V dan sebuah translasi yang sejajar sehingga dinamakan dengan refleksi dan refleksi geser, gitu ya. Nah, kemudian definisinya sendiri. Nah, jadi teman-teman definisinya itu refleksi geser adalah jika ada sebuah garis, jadi ada refleksi maupun geser, ya kan? Sebuah garis G dan segmen berarah AB. Nah, segmen secara AB ini yang sejajar. Nah, sehingga jadi simbol dari refleksi geser adalah P, ya teman-teman ya. P itu akan sama dengan geseran atau translasi AB terhadap refleksi G, gitu ya. Ini diingat ya. Nah, garis G ini dinamakan sumbu dari refleksi geser. Jadi kita punya kalau dia PC itu sama dengan P geseran, berarti refleksi geser terhadap titik C itu sama dengan translasi AB dikali refleksi G terhadap C. Nah, itu akan sama dengan geseran AB C aksen sama dengan C double aksen, gitu ya. Nah, pada teorema 10.2, suatu komposisi sebuah refleksi terhadap garis dengan sebuah rotasi yang mengelilingi titik terletak pada garis tadi adalah suatu refleksi geser. Nah, teman-teman, jika kita punya segmen garis AB, nah dia itu tidak tegak lurus nih terhadap S, nggak tegak lurus ya terhadap S, maka komposisi dari translasi GAB-nya dengan refleksi MS adalah sebuah geseran, refleksi geser atau P. Nah, jadi misal kita ambil sebuah titik nih, sehingga AC itu, ruas garis AC itu tegak lurus terhadap garis CB, ya, sejajar terhadap S. Nah, maka ruas garis AB itu sama dengan AC ditambah CB, ruas garis AC ditambah ruas garis CB. Sehingga kita peroleh G geseran AB dikali MS sama dengan geseran CB dikali geseran AC dikali MS. Nah, ingat jarak dari RS adalah setengah dari AC. Kita substitusikan, kita masukkan sehingga kita peroleh geseran CB dikali MR karena identitasnya tadi MS dikali MS ya. Nah, geseran CB dikali MR ini adalah sebuah refleksi geser atau P. Jadi terbukti ya. Nah, misal ada soal nih, teman-teman. Diketahui titik A, ada titik-titik A, dan P. P dan R. Nah, P-nya itu simbol dari apa? Refleksi geser. R-nya adalah simbol dari apa? Simbol dari refleksi geser ya. Lukiskanlah R 90P. Nah, jadi teman-teman, misalnya kita punya titik ini A, kemudian direfleksikan geser sejauh P. Nah, ini titik P-nya sejauh 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat ya, ngebentuk 90 derajat ya. Nah, kemudian di sini. Nah, 90 derajat. Kemudian karena refleksinya geseran itu adalah tidak merubah dari garis, ya kan, garis yang sejajar yang tidak merubah, itu hanya memindahkan garis. Nah, terbentuk dari komposisi itu jadi ini PA ya, refleks geseran translasinya. Gimana kasusnya terhadap ini?
refleksi geser 150 derajat. Nah, ini ada derajatnya ya. Nah, berarti kita geser lagi nih, refleksi geser sejauh 150 derajat gitu ya. Nah, kalau refleksi geser min 45, ya udah berarti ke arah bawah sini ya. Nah, kemudian di sini ada Q sedemikian sehingga refleksi geser dari 30 derajat Q sama dengan P. Ya iyalah, jelaskan dia translasi ya. Kalau AP berarti sama dengan AQ gitu ya. Nah, ini misal nih teman-teman kita disuruh melukis ada titik A, B, P, Q. Setiap 3 titik tidak ada yang kolinier. Kolinier itu apa sih? Segaris. Jadi nggak ada titik yang segaris apabila diketahui S sama dengan ruas garis AB. Nah, suruh melukis nih P aksen sama dengan GAB MS dikali P. Nah, P aksen itu berarti si bayangannya ya terhadap rotasi terhadap refleksi garis GAB dikali MS. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Di sini kita punya nih titik AB, ABPQ, ABPQ, tidak ada yang kolinier. Nah, sehingga kita punya garis AB. Nah, AB itu ada S ya. Kemudian kita butuh untuk membentuk sebuah geseran atau translasi, kita butuh 2 buah garis yang sejajar. Nah, kita butuh garis T dan butuh garis R. Nah, di mana nanti kita untuk mendapatkan P0, nah, bayangannya itu kita butuh yang namanya refleksinya, ya kan? Berarti P0 sama dengan MS dikali P. Nah, di mana MS ini untuk MSP ini untuk mendapatkan P1, ya kan? Jadi P1 itu sama dengan MT dikali P0. Sehingga kita peroleh MT dikali MS itu adalah P. Sehingga kita peroleh P aksen sama dengan MR dikali P1, MR dikali MT dikali MSP sama dengan gesekan dari AB dikali MSP. Nah, terbukti ya teman-teman ya, kita dapat di sini si P aksennya. Kalau itu adalah geseran dari AB dikali MSP. Ya. Oke, siap. Demikian tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.